Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan membahas terkait pendapatan nasional, pertumbuhan, dan struktur ekonomi Indonesia. Topik bahasan kita pada video kali ini di antaranya konsep pendapatan nasional, GDP, GDP per kapita, kemudian GDP per kapita PPP ya. PPP itu Purchasing Power Parity. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi Indonesia, ekspor, import, dan yang terakhir kemiskinan dan kependudukan di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bedakan dulu ya PDB dan PNB. PDB itu produk domestik bruto, sedangkan PNB adalah produk nasional bruto. Kalian tidak perlu bingung kalau menggunakan istilah asing. PDB itu sama dengan GDP atau Gross Domestic Product. Sedangkan PNB itu sama dengan GNP atau Gross National Product. Itu istilah asing saja, istilah bahasa Inggris saja. Kemudian kita akan membahas apa perbedaan antara PDB dan PNB atau perbedaan antara GDP dan GNP. Oke, di sini ada dua lingkaran ya. Yang ini menandakan domestik, artinya di wilayah negara tertentu, misalnya Indonesia, dan di sini adalah asing atau luar negeri. Ya. Lingkaran kedua yang berwarna oranye ini luar negeri. Kalau kita bahas PDB, produk domestik bruto, itu yang menjadi basis penghitungan adalah wilayah teritorial sebuah negara. Ya, jadi misalnya ini Indonesia. Basis perhitungan PDB itu adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Kenapa warga negara asing masuk perhitungan? Karena dia tinggal di Indonesia. Ya, dia tinggal di teritori Indonesia. Sehingga dia masuk ke perhitungan PDB atau produk domestik bruto. Sedangkan yang kedua, PNB itu yang menjadi basis perhitungan bukan wilayah, melainkan kewarganegaraan atau nationality. Ya. Jadi yang menjadi basis perhitungan PNB itu adalah nationality, sehingga yang dihitung adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oke, jadi kalau PDB itu WNI dan WNA yang di Indonesia, ya, itu PDB. Sedangkan PNB itu WNI baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Oke, misal ini katakanlah PDB ya. PDB kita bisa ngitung nih. Ini 200 triliun, ini 80 triliun. Kita dapat nih PDB-nya atau GDP-nya 280 triliun. Sedangkan PNB-nya kita juga bisa nih dapat 200 tambah 50, 250 triliun. Atau kita juga bisa mengukur menggunakan rumus ini. GNP itu sama dengan GDP plus NFIA. NFIA itu apa? Net Factor Income from Abroad. Rumusnya R atau receipt dikurangi payment. Ya. Receipt dikurangi dengan payment. GNP kita tahu GDP-nya 280 juta. R-nya berapa? R-nya 50 dikurangi 80. Negatif 30. Sehingga kita tahu GDP-nya 250 triliun. Sedangkan kalau GDP itu rumusnya adalah GNP dikurangi NFIA, Net Factor Income from Abroad. Kita juga tahu nih GNP-nya 250 dikurangi NFIA-nya negatif 30. Jadi di sini jadi positif 30. Sehingga kita tahu GDP-nya 280 triliun. Oke. Yang perlu saya ulangi, yang perlu kalian pahami adalah perhitungan GDP, sekali lagi saya ulangi,
Kalau GDP atau PDB itu yang menjadi basis adalah teritorial atau wilayah sebuah negara, bukan kewarganegaraannya. Sedangkan PNB atau GNP itu yang menjadi basis perhitungan adalah kewarganegaraan. Oke, kita lanjut ke PDB nominal dan PDB real. Apa sih yang dimaksud dengan PDB nominal? PDB nominal adalah perhitungan pendapatan nasional menggunakan harga tahun perhitungan. Artinya yang terbaru, misal menghitung PDB nominal tahun 2021, yang digunakan ya harga tahun 2021, ya, tingkat harga tahun 2021. Sedangkan PDB real atau harga konstan itu perhitungan pendapatan nasional menggunakan harga tahun dasar tertentu. Misal yang ingin dihitung tahun 2021. Namun tahun dasarnya tahun 2015, maka yang digunakan adalah harga di tahun 2015. Apa fungsinya PDB real atau konstan ini? Fungsinya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ya, untuk benar-benar mengukur barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang dia memperhitungkan nilai inflasi. Maksudnya apa? Kalau kita menghitungnya menggunakan PDB nominal, harga itu naik ya karena inflasi ya. Jadi bisa saja barang dan jasa yang dihasilkan itu sebenarnya tidak naik, melainkan hanya harganya saja yang naik. Sedangkan kalau PDB real, karena harganya dikonstankan pada tahun dasar tertentu, jadi sekalipun dalam perhitungan ada kenaikan, itu berarti yang naik bukan hanya harganya saja. Bukan harganya, maksud saya. Bukan harganya yang naik, melainkan jumlah produksi barang dan jasanya yang naik. Karena harganya dikonstankan atau ditambatkan pada tahun dasar tertentu. Kemudian kita lanjut ke PDB deflator atau GDP deflator. Ini sebenarnya rasio pembagian antara PDB nominal dan PDB real. Seperti yang mungkin kalian sudah pelajari di makro, PDB deflator ini bisa digunakan sebagai salah satu indikator inflasi. Ya. Namun biasanya dia walaupun bisa digunakan sebagai indikator inflasi, namun yang lebih sering atau lebih umum digunakan itu adalah CPI untuk menghitung inflasi atau Consumer Price Index. Kenapa CPI dia lebih umum digunakan untuk menghitung inflasi? Karena barang yang dihitung dalam CPI itu dia tetap. Ya, misalnya yang dihitung dalam CPI itu barangnya ada 3, beras, kemudian sewa rumah, kemudian pakaian, misal 3 itu saja dalam CPI. Itu selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya itu juga hanya 3 barang itu saja yang dihitung. Sedangkan kalau menggunakan di PDB deflator itu barangnya mungkin saja berubah yang dihitung. Karena setiap tahun itu sangat mungkin negara itu menghasilkan barang yang berbeda. Menghasilkan barang dan jasa yang berbeda. Sehingga keranjang atau barang-barang yang dihitung dalam PDB deflator itu setiap tahun mengalami perubahan. Sedangkan CPI, Consumer Price Index, itu barang yang dihitung itu sama setiap tahunnya. Sehingga itu yang digunakan atau lebih umum digunakan untuk menghitung inflasi dibandingkan PDB deflator. Selanjutnya, kegunaan statistik. PDB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Sedangkan PNB, pendapatan yang memungkinkan dinikmati oleh penduduk suatu negara. Jadi yang menjadi basis dalam PNB itu kan nationality, bukan kewilayahannya. Selanjutnya, PDB harga konstan atau PDB real menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita menggunakan harga konstan itu benar-benar kita ingin mencari tahu penambahan produksi, penambahan barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, bukan hanya bertambah dari sisi
harganya saja, tapi dari sisi kuantitasnya. Oke, kita lanjut GDP per kapita dan PPP atau Purchasing Power Parity. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang GDP, ini adalah keseluruhan yang dihasilkan oleh suatu negara secara keseluruhan ya. GDP ini bisa saja nilainya besar, bisa juga nilainya kecil. Ini juga bergantung kepada jumlah populasinya, populasi penduduk. Misal di sini ada 4 negara ya, A, B, C, dan D. Negara A dia punya GDP 1.500.000, B 3 juta, C 4,5 juta, D 2,5 juta. Ya. Namun mereka memiliki populasi yang berbeda-beda. Wajar saja C dia besar GDP-nya karena populasinya juga besar. Begitu pula dengan B. Populasi yang besar di satu sisi memang berdampak kepada GDP mereka yang besar. Namun di lain sisi kalau kita menghitungnya menggunakan GDP per kapita, ini GDP per kapita itu adalah GDP dibagi populasi ya, dibagi jumlah penduduk. Negara A itu punya GDP per kapita $750, B sama 750, C 900 dan D 1.200. Kalau kita lihat dari sisi GDP-nya, D itu bukan yang paling besar. Namun dia punya populasi yang relatif kecil. Dia sama kecilnya dengan A. Sehingga GDP per kapitanya besar. Oke, kemudian pertanyaannya selanjutnya, apakah kalau kita melihat GDP per kapita yang besar itu berarti warga negaranya sejahtera? Belum tentu. Belum tentu ya. Bagaimana untuk mengetahuinya? Setidaknya setiap negara itu punya tingkat kemahalannya masing-masing. Ya, berapa living cost-nya, biaya hidup di negara tersebut, harga-harga barang di negara tersebut itu pasti beda. Indonesia dengan Singapura rata-rata pendapatan kita per bulan itu kecil dibandingkan di Singapura, tapi biaya hidup di Indonesia itu lebih murah dibandingkan di Singapura, sehingga ini memunculkan konsep yang kita sebut dengan purchasing power parity. Sebenarnya purchasing power parity itu bisa digunakan atau umum digunakan untuk menghitung nilai tukar biasanya. Tapi kita coba ini gunakan untuk menghitung tingkat kemahalan di suatu negara. Oke, bagaimana caranya? Kita menggunakan satu jenis produk yang sama. Ya, ini adalah Big Mac ya, salah satu hamburger. Pak, kenapa Big Mac? Karena Big Mac hampir tersedia di seluruh negara. Jadi kenapa nggak getuk gitu? Ya karena getuk nggak tersedia di seluruh negara. Sedangkan Big Mac tersedia di seluruh negara sehingga kita bisa gunakannya sebagai indikator. Ya, hamburger Big Mac ini di negara A harganya $5, di negara B 5,5, di negara C itu 6,5 dan di negara D $8,5. Sehingga GDP per kapita ini kita bagi harga Big Mac. Kita tahu nih di negara A itu penghasilan mereka setara dengan 150 Big Mac. Negara B 136, C 138 dan D 141. Kemudian harga Big Mac ini kita buat rata-rata menjadi 6,375. Artinya rata-rata harga Big Mac di dunia itu $6,375. Sehingga kita bisa lihat nih, kita kalikan 150 dikali 6,375 dan seterusnya. Sehingga akan ketemu GDP PPP per kapita masing-masing negara. Ternyata GDP per kapita negara A itu sebenarnya nggak besar, 750, lebih besar negara D sebenarnya. Namun di negara D itu ternyata harga-harga mahal, ya. Indikatornya apa? Harga Big Mac-nya 8,5. Sehingga kita tahu nih, ternyata yang paling sejahtera itu justru negara A.
setelah kita lihat GDP, PPP per kapitanya. Negara A itu setara dengan 956,25 dolar GDP, PPP per kapita. Ya, sehingga dengan mengetahui GDP, PPP per kapita ini kita bisa tahu nih negara mana yang sebenarnya lebih sejahtera, tidak serta-merta melihat dari angka GDP maupun GDP per kapitanya. Oke. Ini kita lanjut ya aplikasinya. Coba kita lihat. Ini GDP beberapa negara ya. Ini saya pilih saja negaranya. GDP Indonesia itu 1.000 triliun ya. Malaysia 300 triliun, Cina 14.000 triliun, Amerika 20.000, Vietnam 271 triliun, Qatar 146 triliun, dan Brunei paling kecil 12 triliun. Sekali lagi ini GDP ya. Oke. Namun karena populasinya setiap negara itu berbeda-beda, Indonesia dan Cina populasinya beda. Indonesia itu 270 juta jiwa, mungkin Cina lebih besar dari itu. Sehingga kalau kita lihat GDP per kapitanya, Indonesia itu 4 ribuan. 4.000 dolar per tahun. Malaysia 11.000, Cina 8.000, Amerika 53.000, Vietnam 2.000, Qatar 59.000, hampir 60.000 ya. Dan Brunei itu 32.400. Oke, di sini kita bisa lihat nih, ternyata GDP per kapita kita kalah jauh dengan Brunei, kita kalah jauh negara tetangga kita. Dengan Vietnam kita masih unggul, ya. Kemudian dengan Malaysia kita juga kalah, kita hampir sepertiganya dari Malaysia. Oke, namun sampai di sini ini belum terlalu akurat ya, karena kita belum melihat kemahalan di masing-masing negara, tingkat harga di masing-masing negara. Enggak, kita sesuaikan nih dengan GDP per kapita PPP-nya. Ternyata kalau kita lihat GDP per kapita PPP-nya, Indonesia itu setara dengan 11.000. Malaysia 26.000 ya. Kemudian Cina 16.000. Amerika 60.000, Vietnam 8.200, Qatar itu besar sekali. Mereka 85.000. Ya. Dan yang terakhir Brunei 62.000. Kalau kita lihat dari GDP per kapita saja, itu Brunei kalah dengan Amerika. Brunei cuma 32.000, Amerika itu 53.000. Namun kalau kita lihat GDP per kapita PPP-nya, itu Brunei lebih unggul dibandingkan Amerika. Artinya apa? Biaya hidup di Brunei, harga-harga di Brunei itu jauh lebih murah dibandingkan di Amerika Serikat. Sehingga warga negara Brunei itu lebih sejahtera dibandingkan warga negara Amerika Serikat. Ya, sehingga di sini kita bisa lebih akurat dalam melihat penghasilan suatu negara. Yang mana negara yang berpenghasilan besar, kalau kita lihat GDP-nya belum tentu GDP per kapitanya besar. Yang GDP per kapitanya besar belum tentu juga sejahtera. Kita lihat dulu berapa GDP per kapita PPP-nya. Ya. Di sini Qatar sangat besar sekali, 85.000, dan saya kira ini salah satu negara yang paling sejahtera ya dari sisi ekonomi. Karena dia punya GDP PPP yang paling besar. Oke, kita lanjut. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya kira di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Saya kira saya akan lanjut saja. Oke, ini kita coba bedah ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya saya sering sampaikan, di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Kenapa kok kuartal 2 tahun 2021 kita bisa positif 7%? Karena ini perhitungannya adalah year on year. Year on year itu artinya kuartal 2 tahun ini dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu. Ya. Nah, sehingga dia bisa dapat angka 7,07%. Kenapa? Nah, tahun ini ya itu 2.700-an sekian.
tahun lalu itu hanya 2.589. Artinya ada low base effect. Di sini low base effect. Terjadi peningkatan besar karena angka pembandingnya kecil. Angka pembaginya kecil. Kalau coba key to key, misal dari kuartal 1 ke kuartal 2, itu nggak akan sebesar 7%. Karena angka pembandingnya, angka sebelumnya itu sudah tinggi 2.600-an. Ya. Sehingga ini yang disebut dengan low base effect. Peningkatan yang sangat tinggi disebabkan karena pembandingnya atau pembaginya itu kecil. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ini Q2 itu negatifnya yang paling besar, negatif 5,32. Ya. Kemudian Q3, Q4, seterusnya itu relatif membaik, ya, negatifnya. Ini yang disebut dengan low base effect. Di sini ditulis PDB ADHK. ADHK itu atas dasar harga konstan, ya, atas dasar harga konstan, atau PDB real. Kalau yang atas dasar harga berlaku itu berarti ADHB. Jadi kalian tidak perlu bingung, di sini ADHK ini maksudnya atas dasar harga konstan. Oke, kita lanjut ke struktur PDB komponen pengeluaran. Seperti yang kita sudah ketahui, salah satu pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional itu bisa menggunakan income atau pengeluaran, ya. Dan ini yang pengeluaran. Kalau pengeluaran itu rumusnya konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export, ya. Oke, di sini kita lihat konsumsi rumah tangga itu porsinya itu 58%. Ya. Sedangkan investasi itu di sini diwakilkan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB itu proporsinya 31%, katakanlah 32, ya, hampir 32%. Ekspor itu 17%, sedangkan importnya ya hampir sama, importnya 17%. Kemudian konsumsi pemerintah itu 6,5%, konsumsi LNPRT, LN ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, itu 1,28%. Oke, yang bisa kita ambil simpulan dari struktur ini adalah perekonomian Indonesia itu sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Beda dengan Singapura. Singapura itu mereka besar di ekspor impor. Mereka sangat mengandalkan atau sangat bergantung kepada ekspor impor. Sehingga selama corona karena terjadi pembatasan wilayah, pembatasan bepergian kayak gitu, mereka ekonominya negatif sangat besar. Ya. Sedangkan Indonesia sebenarnya pembatasan wilayah itu tidak terlalu berpengaruh atau dampaknya tidak sebesar Singapura. Karena maksudnya pembatasan yang bepergian secara internasional, ya. Karena ekspor impor kita itu tidak terlalu besar sebenarnya porsinya. Melainkan konsumsi rumah tangga kita yang sangat besar. Yang bisa berpengaruh negatif itu kalau konsumsi rumah tangganya terganggu. Ya. Artinya pembatasan wilayah dalam negeri, ya, dan lain sebagainya itu kalau dia mengganggu konsumsi rumah tangga, ya perekonomian kita akan negatif. Kemudian hal lain adalah konsumsi pemerintah, government spending itu tidak sampai 7%, 6,5% saja. Artinya upaya pemerintah, cash transfer, bantuan, ya, BLT, itu sebenarnya tidak akan cukup untuk menutupi konsumsi rumah tangga kita karena dia porsinya hanya 6,5% dibandingkan konsumsi rumah tangga yang hampir 60%. Sepersepuluhnya, ya, 1/10 atau 1/9-nya saja, ya. Sehingga ini menjadi hal yang saya kira krusial, bagaimana peran pemerintah dalam tetap menjaga konsumsi rumah tangga ini, karena pemerintah juga tahu tidak akan cukup fiskal kita kalau hanya mengandalkan konsumsi pemerintah. Ya. Sekali lagi bahwa setiap negara itu punya struktur PDB yang berbeda-beda dan negara kita sangat bergantung kepada konsumsi
rumah tangga dibandingkan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya ini adalah data ekspor Indonesia. Ekspor kita itu sudah cukup bagus ya. Maksudnya kita tidak lagi sangat bergantung kepada migas dan pertambangan. Kita sudah mulai besar di industri pengolahan. Ya, walaupun memang industri pengolahan ini bukan yang sampai barang yang jadi, tapi setidaknya sampai barang setengah jadi. Namun tetap saja itu merupakan saya kira perkembangan yang cukup baik ya. Karena kalau kita menjual barang mentah, komoditas, raw material kayak gitu, itu harganya murah. Barang-barang tambang, migas itu harganya murah. Namun kalau kita bergerak ke industri pengolahan, itu value added-nya cukup tinggi. Dan kita sudah mulai bergerak, pemerintah itu bergerak hilirisasi, ya, yang tadinya barang-barang di hulu saja yang langsung dijual, tapi sekarang sudah ada hilirisasi, setidaknya sampai barang setengah jadi. Dan nilainya paling besar yaitu 76 lah ya, 76%. Oke, ini sebenarnya barang-barang yang kita ekspor ya. Lemak dan minyak hewan nabati ini cukup besar, besi dan baja ini juga relatif besar, bahan bakar mineral ini juga cukup besar ya. Walaupun memang secara proporsi ini seharusnya kita kurangi bahan bakar mineral terkait barang-barang tambang gitu, misal batu bara itu memang sebaiknya bagaimana itu bisa digunakan di dalam negeri untuk menggerakkan manufaktur di dalam negeri saja sebaiknya. Karena kalau dijual raw materialnya ini sebenarnya sangat murah. Oke, ini tujuan ekspor kita. Yang pertama Tiongkok, kemudian Amerika, Jepang, Malaysia, Korea, seterusnya sampai ke Belanda. Ini tujuan-tujuan ekspor non migas kita. Kita lanjut ke import. Import kita ini yang perlu diperhatikan di sini yang paling besar adalah bahan baku atau bahan penolong ya. Kalau konsumsi sebenarnya kecil saja, barang modal itu juga kecil saja. Namun yang cukup besar adalah bahan baku penolongnya. Bahan baku atau bahan penolongnya. Ini besarannya 75,69% yang paling besar dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat di sini mesin dan peralatan mekanis, ya kita belum bisa menghasilkan itu. Biasanya ini Jepang cukup besar di sini atau mungkin China. Barang-barang China itu luar biasa, membanjiri pasar dalam negeri. Mesin dan perlengkapan elektrik, saya kira ini juga sama, barang-barang China. Selanjutnya besi dan baja, ya. Dan seterusnya. Sehingga karena kita masih cukup banyak mengimpor barang-barang ini, seharusnya ini bisa menjadi ruang yang lebih untuk Indonesia agar bisa menciptakan barang-barang ini. Ya, mesin dan peralatan mekanis, mesin dan peralatan elektrik, agar kita tidak bergantung kepada barang-barang import dari negara lain. Ini asal import kita sama Tiongkok itu paling besar asal import negara pengimportnya, kemudian Jepang, Thailand, dan yang terakhir ini ada Taiwan. Ya. Yang lainnya itu juga relatif kecil sekali ya. Yang cukup besar memang Tiongkok itu 4 sampai 5 kali lebih besar dibandingkan negara-negara lain nilai importnya. Oke, selanjutnya ini adalah neraca perdagangan kita. Kalau kita lihat itu ekspor kita itu lebih besar ya. Nah, Juni 2020 ekspor kita lebih besar dibandingkan impor. Juni 2021 sama, ekspor kita juga lebih besar dibandingkan dengan impor. Namun kalau kita kalau kita bedah gitu lebih dalam, walaupun memang di sini itu tidak ada ya, tidak ada, ini kan cuma Juni 2020, Juni 2021. Kalau kita tarik lebih jauh kayak gitu di tahun 2019 itu nanti sebenarnya akan terlihat
bahwa ekspor kita itu kenapa lebih tinggi? Itu karena penurunan ekspornya lebih kecil dibandingkan penurunan importnya. Artinya apa? Artinya memang purchasing power di dalam negeri selama pandemi ini belum sepenuhnya pulih. Itu yang menyebabkan kita surplus. Yang artinya bahwa surplus ini sebenarnya surplus yang tidak terlalu sehat. Ya memang bagus untuk neraca perdagangan, artinya neraca perdagangan kita positif. Namun itu disebabkan karena purchasing power di dalam negeri ya yang masih lemah. Ya, sehingga kita tidak bisa katakan surplus karena corona ini surplus yang cukup baik atau surplus yang sehat. Oke, ini adalah surplus menurut negara ya, surplus ekspor impor. Terhadap Amerika kita itu surplus ya, ekspor kita 2.000 dan impor kita hanya sekitar 700, surplus kita cukup besar, 1.300-an. Sedangkan yang ini adalah yang defisit. Kepada Tiongkok kita defisit. Ya memang ekspor kita ke Tiongkok besar, namun import kita dari Tiongkok juga sangat besar, sekitar 600-an. 600-an juta US. Kemudian Australia kita juga defisit, defisitnya juga cukup besar, 474 juta US, dan Thailand juga defisitnya kita juga cukup besar ya, 330-an. Oke. Sehingga ini bisa untuk kajian ke ke depan, apa sih sektor-sektor industri yang kita masih harus import. Ya, sehingga ke depan itu kalau bisa nilai importnya itu memang harus dikurangi. Sehingga kalau yang bisa diproduksi dalam negeri ya sudah diproduksi di dalam negeri saja. Oke, kita lanjut ke data kemiskinan. Saya kira hampir seluruh negara juga akan mengalaminya. Selama corona itu kemiskinan pasti naik. Bisa dipastikan naik. Kalau kita lihat September 2019 kemiskinan 9,22. Maret naik, ini itu Maret 2020 itu corona masuk officially ya, maksudnya pemerintah secara resmi mengumumkan corona masuk ke Indonesia itu langsung meningkat cukup tajam. Kemudian dari Maret sampai September itu meningkat lagi 10%. Namun dari September 2020 sampai Maret 2021 terjadi penurunan, walaupun penurunannya kecil sekali 0,05. Kalau dibanding kenaikannya, penurunannya ini kecil sekali. Namun kita bisa melihat secara positif. Artinya ya sekalipun kecil sudah ada perbaikan penurunan kemiskinan ya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Kalau kita bicara dengan kemiskinan, maka kita tentukan dulu apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Yang dimaksud kemiskinan adalah orang yang tidak bisa atau pengeluarannya di bawah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Garis kemiskinan makanan itu proporsinya 73-74% katakanlah. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan itu proporsinya 26%. Ya. Nah, garis kemiskinan makanan ini apa? Pengeluaran untuk makanan. Sedangkan yang bukan makanan, pengeluaran untuk non-makanan. Oke, berapa garis kemiskinan? Garis kemiskinan kita itu yang terbaru 472.000 per bulan. Ya. Ini maknanya apa? Maknanya satu orang yang pengeluarannya lebih kecil dibandingkan 472.000 itu berarti dikatakan miskin. Misal satu keluarga itu dia memiliki 4 orang ya, 4 orang. Berarti ya tinggal dikalikan saja 472.525 dikalikan 4. Itu berarti garis kemiskinan keluarga tersebut. Kalau pengeluarannya dia di bawah itu berarti dia dikatakan miskin. Misal di sini kita hitung saja 472 dikali 4 ya. Oke, misal satu keluarga
yang dia punya 4 anggota keluarga, ya, ayah, ibu, dan 2 anak, itu berarti pengeluaran dia untuk tidak dikatakan miskin itu minimal 1.890.000. Kalau di bawah itu berarti itu dikatakan miskin. Oke, jadi garis kemiskinan itu ya untuk kita sebagai batas ya. Ini dikatakan miskin dan ini dikatakan tidak miskin. Oke. Kemudian ini tadi garis kemiskinan kan ada 2, ada komoditi makanan dan komoditi bukan makanan. Yang masuk ke komoditi makanan ini beras, rokok, telur, dan lain sebagainya. Sedangkan komoditi bukan makanan yang masuk perhitungan perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan kemandian, ya, perlengkapan mandi. Oke, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dimaksud miskin itu adalah orang yang pengeluarannya di bawah dari garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinannya? Tadi Rp472.525 untuk satu orang. Jadi kalau keluarga itu anggotanya 3 dan 4 atau 5 itu berbeda-beda berarti ya. Oke, selanjutnya adalah Gini rasio. Gini rasio ini adalah indikator atau rasio untuk mengukur ketimpangan. Ya, ketimpangan yang dihitung dari Gini rasio ini bisa pendapatan, bisa juga pengeluaran, tapi secara umum karena sulit untuk men-trace pendapatan itu yang digunakan adalah pengeluarannya. Gini rasio kita, kalau kita lihat, ini sebenarnya dari 2014 itu terus mengalami penurunan sedikit demi sedikit ya. Yang tadinya dia puncaknya itu di 0,414, Gini rasio itu semakin besar, itu artinya semakin timpang, semakin buruk ya. Itu sudah mengalami penurunan nih, sampai di sekitar 0,38, 380, 381. Ya. Kemudian Maret 2020 ini sampai September dia naik menjadi 0,385, naik 0,04 basis 0,004 basis poin ya. Kemudian turun lagi 0,001 basis poin. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah garis biru dan hijau ini. Ternyata di perkotaan itu ketimpangannya jauh lebih besar. Bahkan dia semakin naik nih. Selama corona dia semakin naik. Tapi kalau di desa ini relatively dia resilient. Ya. Artinya selama corona memang sempat naik, tapi sudah turun lagi. Menjadi 0,315. Artinya apa? Artinya ketimpangan di desa itu memang ada dan tidak ada corona itu jauh lebih rendah dibandingkan ketimpangan di kota. Dan selama corona pun dia resilient, artinya dia tidak menimbulkan ketimpangan. Beda dengan di kota. Di perkotaan dia jauh lebih terdampak ketimpangannya karena corona ini. Oke, kita lanjut ke kependudukan Indonesia. Di sini penduduk kita itu 270 juta jiwa ya. Kemudian kalau kita lihat rata-rata upah buruh di Indonesia itu 2,76 juta. Ini secara rata-rata ya. Pastinya tiap kota itu bisa berbeda-beda ya upah minimumnya ya. Namun kalau secara nasional itu 2,76 juta. Kemudian dari rasio jenis kelamin, ini sebenarnya Indonesia ini cukup imbang antara pria dan wanita. Terdapat 102 sampai 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Ya, hampir sama ya. Tidak ada ketimpangan yang sangat besar antara wanita dan pria. Namun, kalau kita lihat di sisi usia, sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara yang besar usia produktifnya. Yang usia produktifnya cukup besar, kita hampir 70% itu usia produktif. Beda dengan Cina. Cina itu mereka proporsi yang cukup besar itu lansianya. Jadi industri mereka sedang maju, tapi mereka nggak punya tenaga kerja produktif. Sedangkan masalah kita sebaliknya. Tenaga kerja produktif kita besar, tapi lapangan pekerjaan kita yang kecil.
Sehingga fokus pemerintah itu bagaimana caranya labor market atau pasar tenaga kerja itu bisa sefleksibel mungkin. Karena apa? Usia produktifnya sangat besar masalah kita. Kalau usia produktifnya sangat besar, labor marketnya itu kaku, pasar tenaga kerjanya itu sangat kaku, itu yang terjadi adalah penganggurannya yang tinggi. Ya. Karena apa? Karena kita besar di usia produktifnya. Nah, ini menciptakan masalah baru, yaitu kalau tidak serapan di pasar tenaga kerjanya itu tidak terserap, ya penganggurannya akan sangat tinggi. Oke, kita lanjut upah tiap provinsi. Kita lihat di sini Jawa Tengah relatifly kecil ya, 2,09 juta. DKI itu cukup besar, 4 atau paling besar 4,22 juta. Riau 4,19, Sulawesi Barat 2,07, NTT itu bahkan lebih besar dibandingkan Jawa 2,09, Papua 3,98 juta. Walaupun kita tidak tahu purchasing power parity-nya ya, maksudnya tingkat harga di masing-masing wilayah. Ini data ini hanya data rata-rata pendapatan ya, rata-rata upah. Tidak disertai dengan tingkat kemahalan karena memang belum ada datanya. Kalau disertai dengan tingkat kemahalan, living cost-nya, tingkat harga-harga di daerah, saya kira akan lebih menarik nih. Namun belum ada datanya di Indonesia. Sehingga data ini hanya data penghasilan saja. Tidak disesuaikan dengan tingkat harga di masing-masing wilayah. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi diskusi kita via Zoom. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.